Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana temanya sudah ada dalam ruangan semua? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa pimpin doanya? Saya, Bu. Oke, Nur Hayati silahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran siswa-siswa sekalian ya. Ya, Bu. Dengarkan namanya. Sania, Hadir, Bu. Ulfa Sulfiani. Mana? Hadir, Bu. Oh, hadir. Citra Rasmita, Hadir, Bu. Wisna. Mana Wisna? Hadir di belakang, Bu. Oh, di belakang. Ya. Nur Alia, Hadir, Bu. Maisara, Hadir, Bu. Nur Hayati, Hadir, Bu. Mutiara Sabar. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik semua ya. Oke. Bagaimana siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Tadi malam sudah belajar tidak? Sudah. Sudah. Jadi pasti tahu dong kita belajar materi apa hari ini? Tahu. Sebelum masuk ke materinya, Ibu mau ingin bertanya. Materi minggu lalu ada yang masih ingat? Ada, Bu. Oke, Nur Alia silahkan. Pembelajaran radiasi benda hitam, Bu. Nah, apa itu radiasi benda hitam? Energi elektromagnetik. Nah, elektromagnetik. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Nah, oke, tidak ada ya. Nah, ada yang tahu kita sekarang belajar materi apa? Efek fotolistrik dan kaitannya dengan, ada yang tahu kaitannya dengan materi minggu lalu, radiasi benda hitam dengan foton? Oke, silahkan Sania. Sama-sama belajar mengenai elektromagnetik. Elektromagnetik. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita itu belajar materi konsep foton dan efek fotolistrik. Nah, ada yang tahu efek fotolistrik? Sania atau Hayati? Ada yang tahu apa itu konsep foton? Konsep Foton dari kata foton. Foton itu artinya apa? cahaya, Bu. Oke, cahaya. Cahaya itu seperti apa? Matahari kah atau apa? Sesuatu yang bersinar, Bu. Sesuatu yang bersinar. Cahaya Oke. matahari. Ini kalau lampu itu bisa dikatakan cahaya tidak? Ya, Bu. Ya, Bu. Karena bersinar termasuk, Bu. Nah, foton itu adalah Cahaya. Nah, sebelum masuk ke materi kita, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Bu, bisa diperbesar sedikit, Bu. Enggak terlalu. oh iya bisa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai konsep foton, dan yang kedua yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan efek fotolistrik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Silahkan buka bukunya halaman 225. Nah, di situ ada materi tentang konsep foton dan efek fotolistrik. Sudah lihat halamannya? Sudah, Bu. Nah, pertama itu adalah foton. Ibu hapus dulu ya papan tulisnya foton. Yang pertama adalah foton. Nah, seperti yang dikatakan tadi teman-teman kalian, bahwa foton itu adalah cahaya. Nah,
ternyata di dalam cahaya itu terdapat beberapa fenomena-fenomena seperti apa? Radiasi. Di bukunya, coba dilihat di bukunya. Ibu, radiasi. Radiasi, refleksi, apa lagi? Vibrasi. Refleksi, difraksi, dan seterusnya ya. Nah, dari fenomena cahaya ini itu bisa dikatakan sebagai apa? Radiasi. Sebagai Apa Bu? dari fenomena ini itu bisa dikatakan sebagai Fenomena cahaya. Konsep cahaya. foton ya. Nah, fenomena ini itu bisa bisa dikatakan sebagai gelombang. Ya Bu. Nah, tetapi ada fisikawan mengatakan bahwa mengungkapkan teorinya bahwa ini fisikawannya itu adalah Max Planck mengatakan bahwa silahkan Nur Hayati membacakan materinya apa yang diungkapkan oleh Max Planck. Bisa masuk? Oke, silahkan. Cahaya yang terdiri dari paket-paket energi yang biasa disebut foton. Nah, terima kasih kepada Nur Hayati. Seperti yang dikatakan Max Planck, itu merupakan cahaya atau foton itu merupakan partikel-partikel yang terdiri dari paket-paket energi. Nah, sehingga bisa dituliskan bahwa energi itu sama dengan H per F. Ada yang tahu kali bapak kira-kira apa? H dikali frekuensi. Ya, H dikali frekuensi. Nah, H itu apa? Ada yang tahu? Ada tetapan? Berapa nilainya? 6. Nah ini persamaan dari Planck ya. Nah jika yang ditanyakan di soalnya itu adalah lambda, maka kita dapat menggunakan persamaan yang kedua. Nah, sudah paham apa itu foton? Paham. Oke. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kemudian efek fotolistrik. Ada yang tahu apa itu efek fotolistrik? Yang tahu Ibu kasih nilai plus ya. Saya Bu. Ayo Bu. Oke. Mutiara Sabar, silahkan. Menurut yang saya tahu, efek fotolistrik itu adalah proses pelepasan energi akibat proses pelepasan energi dari sebuah benda logam akibat disinari oleh cahaya. Oke, terima kasih. Nah, berikan aplaus dulu untuk temannya. Nah, benar ya yang dikatakan oleh Mutiara Sabar bahwa efek fotolistrik itu adalah peristiwa keluarnya elektron dari ambang logam atau permukaan logam karena disinari oleh cahaya atau bisa disebut sebagai foton. Oke, makasih ya. Nah, ini merupakan percobaan dari efek Fotolistrik. Nah, Ibu gambarkan di sini saja. Nah, karena di slide-nya Ibu kurang jelas, maka Ibu gambarkan di sini saja. Percobaan efek fotolistrik. Ini polnya. Maaf ya gambaran Ibu kurang bagus. Nah, ini contoh percobaan efek fotolistrik di mana ketika cahaya ini atau foton ini menyinari plat katoda. Plat ini disebut sebagai plat katoda atau plat
plat A, dan ini disebut sebagai plat anoda atau plat B. Nah, ketika cahaya masuk ke dalam plat A, itu energi atau elektron yang ada di plat A ini itu akan menyerap energi dari cahaya. Oke. Nah, ketika elektronnya ini menyerap energi dari cahaya, maka elektronnya ini akan keluar menuju ke plat B. Nah, ada yang ditanyakan? Atau masih bingung? Ya, silakan mungkin sabar. Kan di plat A katoda, di plat B anoda. Yang mana positif, yang mana negatif, Ibu? Positifnya ini. Ya, positif yang ini, negatif yang ini. Nah, mengapa energi elektron ini keluar dari ambang logam? Ada yang bisa jawab? Mungkin Ulfa Sulfiani, pertanyaan Ibu, ya. Mengapa elektron yang ada di plat A ini bisa keluar ke plat B? Apa yang bisa menyebabkan? Oke, Ibu jawab ya. Ini karena jika elektron ini kelebihan energi atau energi yang diterima elektron ini lebih besar dari ambang logamnya, maka elektron ini akan keluar menuju plat apa? Plat B. Plat B atau plat anoda. Nah, jika elektronnya ini sudah ke plat anoda, maka secara otomatis rangkaian yang awalnya terbuka itu menjadi tertutup dan akan menghasilkan arus. Nah, ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham? Ya, Bu. Paham ya. Nah, energi yang kalau elektron yang keluar dari plat ini itu disebut dengan energi kinetik. Atau bisa dituliskan EK sama dengan kurang W nol. persamaannya ini ya. Kurang W nol. Dikurang nol. Ada yang ditanyakan? Itu apa, Bu? Itu adalah energi dari cahaya. W0 itu adalah energi dari ambang logamnya. Nah, bagaimana ada yang ingin ditanyakan tentang percobaan efek fotolistrik ini? Oke, Mbak Sarah, silahkan. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana pengaplikasian efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pengaplikasian efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin temannya ada yang bisa jawab? Contohnya seperti apa? Ibu. Oke, Ulfa Sulfiani, silahkan. Panel surya. Panel surya. Nah, seperti apa itu? Bagaimana prosesnya panel surya? Nggak tahu, Bu, nggak tahu prosesnya. Tahu apa itu panel surya? Pernah lihat? Pernah. Oke. Yang kayak coklat. Coklat. Ada sekat-sekatnya. Nah, itu panel surya itu akan menerima cahaya. Nah, ketika energi cahaya itu masuk ke dalam plat ini atau panel ini, itu akan menghasilkan arus listrik. Oke. Cahayanya dari mana, Bu? Dari matahari. Bu, Nara ada gambarnya, Bu. Ada, silahkan Ibu tunjukkan dulu ya. Oke, lanjutnya fokus kembali ke materinya. Ini adalah contoh dari Panel surya. Panel surya. Nah, ada yang tahu contoh lain dari panel ini? Contoh percobaan efek fotolistrik selain dari panel. Saya tidak ada, Bu. Tidak ada? Nah, oke. Kalau begitu, Ibu mau bagi kalian dalam beberapa kelompok. Saya bagi 2 kelompok saja ya karena sedikit. Nah, masing-masing kelompok itu silakan diskusikan dengan kelompoknya percobaan atau pengaplikasian apa saja
yang ada di dalam kehidupan sehari-hari mengenai percobaan efek fotolistrik. Nah, Ibu bagi kelompoknya. Kelompok pertama Ulfa Sulfiani, Maisarah dengan Nur Alia, itu kelompok 1. Silahkan, ini LKPD-nya, silahkan diisi. Nah, kelompok 2 Nur Hayati, Sania, Citra Rasmita, dan Mutiara Sabar. Nah, nanti tuh setiap kelompok akan mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya. Cukup 15 menit? Cukup. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang kesusahan silahkan bertanya. Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Oke, masih ada waktunya sekitar 10 menit lagi. Diusahakan setiap kelompok itu beda-beda ya pengaplikasiannya. Silakan cari di referensinya di internet kah atau di buku. Coba. Silakan masing-masing kelompok cari maksimal 5. Ya Bu. Maksimal. Sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke. Siapa mau mewakili kelompoknya? Kelompok 1 siapa? Oke, Surhayati silahkan tampil. Silahkan tampil ke depan. Silahkan ke depan. Iya, Najla. Silakan, oke. Berikan dulu aplaus untuk temannya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami dari LKPD Ibu bagikan. Di sini menurut kelompok kami bahwa efek fotolistrik adalah pelepasan elektron dari kutub katoda atau kutub negatif ke kutub anoda. Kemudian contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari adalah terdapat pada yang dijelaskan memimpin tadi adalah panel surya, kemudian mesin fotokopi dan kalkulator. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, menurut kelompok 1 bahwa efek fotolistrik itu adalah proses pelepasan elektron dari plat anoda katoda ke plat anoda. Oke. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil laginya. Baik Bu. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan lewat LKPD ini. Nah, pertama pertanyaannya, apa pengertian efek fotolistrik menurut pendapat kelompok kalian? Nah, menurut kami efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron diakibatkan karena adanya cahaya yang datang, di mana elektron itu lepas dari plat katoda ke plat anoda. Kemudian ada pun aplikasi efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari itu ada kalkulator, di mana di kalkulator ini menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada pun aplikasi lainnya itu ada dubbing film, terus mesin fotokopi. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, menurut kelompok 2 bahwa efek fotolistrik itu merupakan proses terlepasnya elektron karena disebabkan oleh
menyimpulkan ya. Kita menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, tadi foton itu apa? Cahaya. Nah, efek fotolistrik itu apa? Pelepasan karena cahaya. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu foton itu adalah cahaya dan efek fotolistrik itu adalah proses pelepasan elektron dari plat A ke plat B yang disebabkan oleh cahaya. Oke. Nah, sebelumnya sebelum keluar Ibu mau kasih kuis ya. Silahkan siapkan pulpen dan kertasnya. Nah, waktu pengerjaannya itu sekitar 10 menit karena ini soalnya tidak terlalu susah ya. Kita tadi sudah pelajari. Nah, silahkan isi. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, minta tolong satu temannya untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya. Silahkan kumpul ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Ibu kasih tugas, silahkan membuat resume maksimal 2 halaman untuk materi pekan depan. Jangan lupa dipelajari ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.